Nah, biasanya yang di halaman depan Shopee itu memang sudah bintang 5 semua ya. Semua kan bintang 5 nih ya, bintang 5, bintang 5, bintang 5, terjualnya banyak. Semakin paling murah ya Pak, akan diklik lebih dulu ya, kemungkinan untuk closing lebih gede begitu ya. Makanya kita harus bisa bagaimana caranya mendapatkan harga yang paling murah. Untuk mendapatkan harga yang paling murah itu ada beberapa cara ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel ini, channel yang membahas tentang tutorial cara membuat produk, tips jualan, dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang tips jualan di Shopee, yaitu melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu persiapan toko sebelum iklan ya, agar tidak boncos. Tidak dapat dipungkiri teman-teman bahwa untuk saat ini kalau jual di Shopee nggak pakai iklan susah ya, produk untuk naik ke halaman depan atau halaman atas ya, sehingga produk kita tidak banyak dikunjungi oleh calon konsumen karena tidak tampil di atas ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang sekarang harus iklan ya, beda dengan beberapa tahun yang lalu ya, nggak iklan pun bisa terjual. Nah sebelum melanjutkan pembahasan, kita review sedikit ya pembahasan sebelumnya ya, yaitu persiapan toko sebelum iklan agar tidak boncos. Intinya membuat toko atau produk kita meyakinkan di mata konsumen sebelum diiklankan ya. Intinya kita harus memenuhi keinginan-keinginan calon konsumen yang akan berbelanja di Shopee ya. Apa saja keinginan konsumen sebelum dia memutuskan untuk membeli produk di Shopee, itu kemarin sudah kita bahas. Kita sampaikan sekilas 7 hal ya, yaitu saya akan membeli di toko yang reputasinya baik, ulasannya banyak, bintang 5 semua. Kemudian saya akan membeli di toko yang paling murah tapi bagus. Kemudian saya akan membeli di toko yang fotonya jelas ya. Kemudian saya akan membeli di toko yang gratis ongkir. Kemudian saya akan membeli di toko yang responsif ya, dicat balasnya cepat. Kemudian saya akan membeli di toko yang pengirimannya cepat, pesan hari itu dikirim hari itu. Dan yang terakhir ini sih belakangan ya. Nah, keenam hal ini harus kita siapkan dulu sebelum kita menjalankan iklan ya. Keenam hal ini harus kita siapkan dulu di toko kita sebelum iklan jalan ya. Pada video sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang bagaimana cara mendatangkan ulasan, baik cara yang natural ya, cara natural, maupun cara instan atau cara cepat. Bagaimana cara cepat mendatangkan ulasan bintang 5 ya. Kita tidak akan ulang lagi. Teman-teman yang belum menyimak silahkan simak video sebelumnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua ya, yang ini ya. Saya akan membeli di toko yang murah tapi bagus. Nah, menjawab keinginan konsumen ini, tentunya jawabannya hanya satu, kita harus mencari produk yang paling murah. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Saya akan membeli di toko yang paling murah tapi bagus ya. Setelah melihat reputasinya bagus, dia akan membandingkan nih. Nah, biasanya yang di halaman depan Shopee itu memang sudah bintang 5 semua ya. Maka yang menjadi pilihan konsumen ya yang termurah nih, contohnya nih. Baju nih. Semua kan bintang 5 nih ya, bintang 5, bintang 5, bintang 5, terjualnya banyak ya. Tinggal di sini akan bermain di harga. Nah, semakin paling murah ya Pak, akan diklik lebih dulu ya, kemungkinan untuk closing lebih gede begitu ya. Kembali ke poin ya. Makanya kita harus bisa bagaimana caranya mendapatkan harga yang paling murah. Untuk mendapatkan harga yang paling murah itu ada beberapa cara ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya bisa diterapkan tidak hanya waktu kita jualan di Shopee ya, jualan di Tokopedia juga bisa pakai cara ini, jualan di Facebook juga bisa, jualan lewat offline juga bisa pakai cara ini untuk mendapatkan harga murah. Nah, apa sajakah cara-cara yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan harga murah, produk dengan barang murah, sehingga kita ketika dijual lebih murah dari kompetitor ya, tetapi tetap untung ya. Oke. Cara mendapatkan harga murah yang pertama yaitu tentu saja membuat produk sendiri ya. Membuat produk sendiri, kalau sudah banyak ya produk yang kita
buat itu sudah banyak kompetitornya, kita ciptakan perbedaan ya. Nah, untuk membuat produk sendiri sebenarnya tidak susah ya. Buat teman-teman pemula itu kita bisa nyari misalnya di YouTube nih. Di YouTube kita misalnya mencari apa yang modalnya kecil-kecil saja. Kita mulai misalnya pembersih kerak kamar mandi, cara membuat pembersih kerak kamar mandi ini misalnya ya. Oh, banyak banget nih cara-caranya nih. Cuman memang kawan-kawan harus selektif ya. Kadang-kadang channel-channel tutorial begini hanya sekedar konten ya. Ketika kita coba praktek membuat, gagal atau jadi tapi tidak layak jual ya. Hanya layak untuk pemakaian sendiri, ketika dijual tidak berkualitas yang akhirnya menyesuaikan kita sendiri. Seperti itu ya. Di YouTube banyak sekali sekarang, beda dengan zaman dulu ya. Kalau sekarang semua pada bongkar-bongkar rahasia formula di sini. Kalau dulu orang mau bongkar formula sungkan ya. Tapi sekarang banyak banget orang bongkar-bongkar formula cara membuat produk ini. Terus cara apa misalnya, banyak banget lah di YouTube, tinggal nyari di YouTube ya. Itu cara membuat produk, mulai saja dari yang modalnya murah ya. Modalnya murah itu biasanya produk-produk solusi seperti itu. Pembersih karat ya, itu cara membuat produk ya, ciptakan perbedaan. Nah, untuk membuat perbedaan ini bisa pakai teknik diferensiasi dan sugesti ya. Maksudnya seperti apa? Jadi satu produk ya, produk itu ya hanya satu produk itu, tetapi dibikin dalam beberapa variasi. Labelnya itu dibikin berbeda. Misalnya yang paling gampang itu ya kayak parfum ya. Parfum dibedakan aromanya saja ya, padahal produknya ya itu saja. Nah, itu teknik yang lama ya, dibedakan aroma dan warna. Jadi kita harus kreatif ya, inovasi. Contohnya parfum dibedakan ya, parfum khusus pelajar, parfum khusus perempuan apa, parfum khusus usia berapa ya. Padahal barangnya ya itu aja ya, fungsinya ya itu aja, cuman di labelnya dibedakan. Contoh lagi misalnya deterjen khusus warna biru, deterjen khusus warna hijau ya, padahal barangnya ya itu saja gitu ya, hanya dibedakan di labelnya ya. Kita buat dalam beberapa variasi ya, yang akan mensugesti si calon konsumen ya. Misalnya parfum untuk pelajar, oh ini tersugesti ya calon konsumen, oh ini khusus untuk pelajar. Nanti di deskripsinya, di deskripsi produknya gitu ya, disesuaikan ya. Padahal ya produknya ya hanya satu, cuman dibedakan labelnya. Seperti itu contohnya ya. Ya bisa sekreatif kita lah gitu ya. Jadi kita ciptakan perbedaan dari kompetitor-kompetitor yang ada. Kemudian bagaimana dengan izinnya? Kalau izin itu belakangan teman-teman, jangan khawatir ya. Kalau penjualan kita belum banyak, izin kita nggak akan dipermasalahkan. Nanti izin bisa diurus di belakangan setelah mulai terjual banyak dan rutin ya. Bikin izin juga sekarang cepet ya, lewat OSS. Oke, itu yang pertama, yaitu ini ya, membuat produk. Selain membuat produk sendiri, kita juga bisa maklon ya. Nah, kalau untuk maklon ini memang modalnya gede ya. Misalnya mau maklon itu kita minta gampangnya itu bahasanya, kita minta pesan ke suatu pabrik, minta untuk dibuatkan produk. Artinya si produk ini nanti sudah ada izin, misalnya kalau skincare ya sudah ada izin BPOM-nya, kalau makanannya juga ada izin edarnya, halalnya. Tapi maklon ini modalnya gede ya, ada minimal pesan gitu. Rata-rata maklon, rata-rata para yang maklon itu skincare ya, produk-produk perawatan tubuh itu kan harus ada BPOM-nya ya. Jadi mereka maklon ke suatu perusahaan nih. Contohnya cari maklon itu seperti ini nih, di Google banyak, teman-teman nggak usah khawatir, sekarang maklon itu juga gampang ya. Ini contoh jasa maklon kosmetik nih misalnya nih, tuh banyak banget nih ya, penyedia jasa maklon banyak banget, dari yang 5 jutaan sampai berpuluh-puluh juta, tergantung spesifikasi yang kawan-kawan minta ya. Nah, ini memang kelebihannya, memang kita akan mendapat harga lebih murah daripada kalau kita kulaan atau jadi reseller ya. Berikutnya, setelah buat produk sendiri atau maklon,
Berikutnya adalah repacking ya. Repacking ini artinya kita mempacking kembali, mengecer produk yang kita beli dalam jumlah besar, kita pisah-pisah ya, kita packing kecil gitulah. Misalnya kita beli deterjen 5 liter ya, ini kita botolin ke setengah liter ya. Kita beli 5 liter, kita packing menjadi setengah liter kan jadi 10 ya, 10 masing-masing kita jual 10.000 jadi 100.000, ada untung 50.000 seperti itu. Nah, inilah cara membuat harga murah yang pertama buat produk sendiri atau melakukan atau repacking ya. Ini semuanya gampang ya sekarang ya, buat produk sendiri di YouTube banyak. Yang penting selektif ya, yang benar-benar channel yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Mungkin kalau membuat produk itu kelemahannya kan kadang kita gagal ya, nggak jadi produknya gitu, tapi nggak apa-apa, memang akan ketemu hal-hal seperti itu ya, tidak sekali nyoba langsung jadi, tidak ya. Buat produk itu lebih fleksibel, kita nanti bisa ngatur harga jualnya, bisa ngambil marginnya, itu lebih fleksibel. Maklon juga demikian, repacking juga demikian ya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan harga murah, sebelum ke tips selanjutnya, saya sendiri tidak, untuk pemula ya, tidak merekomendasikan untuk dropship ya. Dropship itu apa? Ya, dropship dari Shopee ke Shopee misalnya, artinya kita hanya menjualkan produk orang tapi kita nggak pegang produknya gitulah. Kita hanya jual fotonya ya, jadi kita nggak pegang barangnya ya, dropship. Tapi ini saya tidak merekomendasikan ya untuk pemula ya. Kenapa? Karena kita akan bersaing dengan si supplier, harganya pasti lebih murah si supplier. Jadi pemula saya tidak merekomendasikan dropship karena akan buang-buang waktu, energi, dan bikin stres. Kalau kecuali, ini ada kecuali di belakangnya, kecuali teman-teman sudah punya ilmu jualan di Shopee ya, bagaimana membuat foto yang baik, bagaimana membuat judul yang baik, bagaimana cara beriklan yang benar. Nah, kalau sudah punya ilmu, bolehlah dropship. Tapi kalau di awal kok saya malah tidak merekomendasikan. Memang ini tidak butuh modal banyak ya, tapi karena tidak harus nyetok barang ya. Cuman ini akan buang-buang waktu ya, akan susah untuk pecah telur karena kita nanti akan saingan dengan supplier sendiri ya. Kecuali yaitu tadi kita sudah punya ilmu, punya modal, mengembangkan toko dropship itu ya. Mengembangkan toko dropship butuh modal ya. Nanti lain kesempatan kita akan membahas bagaimana membangun toko dropship ya. Baik, selanjutnya ya, cara mendapatkan harga termurah selanjutnya yaitu cari produk di sekitar kita ya. Cari produk di sekitar kita, sekitar tempat tinggal kita. Misalnya di tetangga kita ada yang tukang bikin baju, tukang bikin makanan, tukang bikin alat-alat rumah tangga gitu. Nah, kita ngambil dari situ ya. Kadang ini lewat dari perhatian kita ya, kita terlalu fokus nyari di supplier, nyari pabrik jauh-jauh, nyari metani Shopee, metani Tokopedia. Padahal di sekitar kita banyak ya, banyak banget di sekitar kita. Kalau kita mau nyari ya, wah ini nggak enak ya tampilannya ya, begini ya. Oke, cari produk di sekitar kita. Kemudian selanjutnya kita bisa nyari dari Facebook ya. Ini contoh nyari dari Facebook, itu sebenarnya banyak juga dari Facebook kalau kita ngeh ya. Kalau kita nyekrol Facebook jangan hanya scroll itu. Misalnya nih saya nyari grosir misalnya, kita ketik grosir tuh banyak grup-grup grosir, grup supplier tuh. Misalnya ini nih pusat, nih kita klik ya, nih banyak banget nih grosir sandal, grosir kaos ya. Tinggal kita cek harganya apakah lebih, ini foto ini kita cari di Shopee apakah lebih murah atau enggak. Kalau lebih murah kan potensi ya, kalau enggak ya jangan diambil. Kita tetap juga harus selektif ya. Tuh makanan juga ada banyak banget nih, baju koko juga ada ya. Di Facebook kadang kita memang lewat ya, kita terlalu fokus nyari di Shopee, nyari di Tokopedia. Justru di Facebook ini kadang dekat-dekat dengan kita ya. Kalau Facebook itu kan sesuai dengan alamat kita ya merekomendasikannya ya.
Kemudian dari pasar ya, kalau kita jalan-jalan jangan hanya healing, liburan ke pantai, liburan ke sawah-sawah ya, tapi cobalah kadang itu jalan-jalan ke pasar ya. Di pasar itu banyak banget, utamanya snack, baju-baju yang nggak kalah kualitasnya yang di Shopee ya, itu juga di pasar itu banyak. Jalan aja iseng gitu. Selanjutnya setelah dari pasar, kita juga bisa nyari di Google Map nih, contoh nih. Google Map juga bisa menjadi alternatif nyari teman-teman, nyari nih, misalnya nih kita nyari apa, katakanlah pabrik. Pabrik tuh pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik pesawat juga ada ya, misalnya grosir ini biasanya kan grosir sembako, grosir ya, banyak sekali. Ini kan di sekitar tempat tinggal kita kalau Google Map itu merekomendasikannya. Berikutnya, setelah kita juga bisa nyari dari keterangan di kemasan ya, keterangan di kemasan. Kalau dulu produk-produk besar pun mencantumkan layanan pelanggan di kemasannya ya, nomor yang bisa dihubungi. Cuman sekarang memang untuk produk-produk yang sudah terkenal jarang memasang ya, kecuali produk-produk yang middle ya, yang tidak terlalu branded gitu. Contohnya seperti ini nih, contohnya keterangan, bahkan ada keterangan Instagramnya. Nah, kita tinggal hubungi aja itu nomor yang tertera, kita tanya, halo permisi kak, saya mau jadi reseller atau mau kulakan, berapa harganya, bagaimana caranya ya, tinggal ditelepon, itu layanan pelanggan seperti itu. Tapi untuk produk-produk besar misalnya Unilever, itu memang sekarang sudah tidak bisa, rata-rata mereka membukanya dengan cara kemitraan ya, harus belanja, ada syarat-syaratnya agak rumit, modalnya harus sekian, belanjanya harus sekian, harus ada tempat, itu kalau merek-merek yang sudah terkenal ya. Tapi kalau untuk merek-merek yang di Shopee, yang banyak kok yang di Shopee merek menengah itu nggak terlalu terkenal, tapi terjual ribuan ya. Kita tinggal beli atau kita lihat kemasannya, biasanya di situ ada nomor layanan pelanggannya, kita telepon aja gitu, nanyakan caranya jadi reseller kah, agen kah gitu. Selanjutnya, kalau di kemasan nggak ada, di sekitar kita susah, kita juga bisa nyari tahu dari SPG ya. SPG itu Sales Promotion Grill ya. Kalau kita nanya ke SPG itu biasanya dikasih tahu ya, karena dia memang kan tugasnya untuk sebagai PR ya, memperkenalkan, memarketingkan suatu produk dari perusahaan ya. Biasanya kita bisa jalan-jalan ke mall, misalnya waktu ke mall ada produk yang sekiranya menarik kita, laris tanya aja ke SPG-nya, Mbak atau Mas, kalau saya mau jualan jadi reseller ini hubungi siapa ya gitu. Biasanya SPG akan dengan senang hati memberitahu nomor si leadernya ya, karena dia memang tugasnya adalah untuk memasarkan produk itu ya. Nggak apa-apa, nanya aja iseng-iseng sambil jalan-jalan ya. Nah, selain itu kita juga bisa dapat informasi dari sales yang biasanya keliling ke warung-warung ya. Kalau sales ditanya pasti senang, karena dia kan memang dikejar target untuk menjual ya. Terus bonusnya banyak, Mas saya mau ikut jualin ini, bisa nggak dikasih harga ulakan gitu. Biasanya sales akan siap memberikan, apalagi kalau belinya cash ya, itu pasti sales dengan senang hati akan memberikan harga yang lebih murah dari harga ecer gitu ya. Tentunya kita akan membandingkan harga-harga yang ditawarkan oleh sales, informasi dari leadernya SPG, kemudian informasi dari layanan pelanggan. Tentunya harganya kita cek apakah lebih murah dari Shopee atau tidak. Kalau tidak lebih murah ya nggak usah ditindaklanjuti, tapi kalau lebih murah tentunya bisa kita tindaklanjuti ya. Baik, selanjutnya selain kita membuat produk sendiri, maklon atau packing, kemudian nyari produk di sekitar kita atau dari para agen pemasaran, kita
Kalau males ya, biasanya kan kita males nih, nyoba-nyoba bikin produk males, action nanya-nanya males. Paling gampang kan nyari dari Shopee ya. Dari Shopee juga bisa ya teman-teman, rajin-rajin saja lihat flash sale ya. Flash sale Shopee itu biasanya penjual menjual dengan harga paling murah ya, meskipun tidak semua, kadang-kadang flash sale ini juga tipu-tipu ya. Maksudnya tipu-tipu itu setelah dicek di halaman pencarian ya memang harganya segitu gitu ya. Nah, kalau kita lihat flash sale terus kita cek di misalnya gini, kita cek di Shopee, kita lihat flash sale di sini nih, flash sale nih ya. Flash sale kita lihat. Nah, misalnya ini nih. Nih, 35. Nah, ini kita cek si smartwatch Y68 ini apakah lebih murah atau enggak. Kita cari ya, kita cari. Wah, ternyata murah bohongan ya, ternyata ada yang lebih murah kayak gitu, berarti jangan diambil. Nah, kalau seperti ini ya, misalnya menemukan seperti ini ya, tinggal kita chat penjual ini ya. Biasanya kalau terjualnya belum banyak begini, dia di chat itu masih responsif. Kita chat, kita tawar pun masih responsif. Kak, saya kok melihat produk ini dijual di toko kakak 28.000. Apakah saya mau ambil beberapa untuk dijual kembali, bolehkah dikasih harga di bawah 28.000 misalnya, seperti itu ya. Seperti itu. Atau kita lihat flash sale yang lain ya. Terus kita lihat flash sale yang lain, misalnya ini atau ini, kita cek. Kalau dia paling murah ya udah, kita tanya, kita chat suppliernya ini, penjualnya, Kak, itu saya melihat flash sale segini, boleh saya mau inget jualin, bolehkah saya dikasih harga bagus atau harga lebih murah, syaratnya apa, minimal penjualan pengambilannya berapa. Dari Shopee seperti itu. Shopee kalau untuk nyari ciri-ciri yang paling gampang Shopee itu supplier tangan pertama atau enggak, itu biasanya dia layanan pengiriman jasa kirim instannya diaktifin enggak ya. Kalau diaktifin biasanya itu supplier tangan ya, pokoknya supplier sendiri ya, bukan dropship ya. Hati-hati, banyak juga nih dropship yang ngaku supplier gitu. Enggak apa, iseng-iseng aja ngecat ya. Kalau di Shopee itu lihat flash sale, biasanya kan flash sale harganya sudah harga termurah, terus kita cek apakah benar atau enggak paling termurah. Kalau memang termurah, tinggal kita ajukan penawaran, minta harga di bawah flash sale itu, seperti itu. Oke, ini lanjut. Setelah nyari di Shopee, di Tokopedia juga seperti itu ya, dan di marketplace lain caranya juga seperti itu. Nah, kemudian setelah kita dengan cara mencari ya, cara berikutnya kita pakai, kalau ini bukan mencari ya, tapi ini adalah teknik. Kita membuat harga paket atau paket combo di toko kita ya. Harga paket itu misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini nih. Misalnya nih, paket hemat. Kita cari aja, ini kita sebagai contoh aja ya. Paket hemat. Nih, paket kita juga paket hemat. Nih misalnya 3 biji 100.000 ya. Artinya kita hanya akan ngambil untung di satu baju. 2 bajunya kita tidak ambil untung. Ini kan stoknya gampang ya. Untuk barang-barang yang stoknya gampang, udah diobral begini aja. Bikin paket 3 biji 100.000. Yang 2 nggak usah ambil untung, yang 1 ambil untung. Terus paket hemat apalagi ini? Paket hemat skincare nih ya. Yang 1 ambil untung, yang lain anggap aja bonus, seperti itu. Itu paket. Atau paket combo juga bisa. Nih, di toko kita masuk, terus kita masuk ke pusat promosi. Nah, di sini kalau kita geser ke bawah, di sini ada menu combo hemat dan paket diskon. Paket diskon itu ya memberikan harga murah untuk beberapa produk ya. Kalau paket combo itu seperti ini misalnya. Nah, kalau paket combo itu contohnya seperti ini ya. Ini produk utama, terus si pembeli dapat membeli produk tambahannya dengan harga lebih murah dari harga normal di etalase kita ya. Misalnya ini produk A, produk utama. Produk tambahnya ada produk B, produk C, produk D. Ini harganya masing-masing itu lebih murah dari harga
normal di etalase kita ya. Ini kan produk-produk kita semua ya. Produk utamanya itu tetap harga normal sebagaimana di etalase. Nah, untuk produk berikutnya itu kita murahin ya, lebih murah dari di etalase. Nah, untuk paket hemat dan paket combo ini bisa dibilang satu mendayung dua pulau terlampaui. Artinya apa? Selain kita bisa menjual banyak produk ya, kita juga bisa membuat laris produk yang lain. Misalnya ini paket kombonya kan ini produk utama, artinya kalau kita sudah pasang promo combo, nah nanti akan muncul penawaran apakah Anda akan membeli 3 produk tambahan ini dengan harga lebih murah. Nah, otomatis si pembeli akan mengklik 3 produk yang lain. Kalau tertarik, dia akan beli juga yang ini, artinya produk yang lain ini jadi ikut laris ya. Untuk membuat paket combo nanti kita bahas di pembahasan sendiri ya, cara efektifnya ya. Intinya ini produk utama adalah produk yang paling laris di toko kita. Kalau produk tambahan ini produk yang kurang laris atau produk baru, nanti kita dalami di pembahasan berikutnya. Oke, itu tadi cara yang ketiga ya, keempat ya, membuat, kalau ini bukan mencari tapi teknik di toko kita ya. Sebenarnya untuk mencari produk dengan harga murah itu kan gampang ya, baik buat sendiri, maklon, maupun cari produk di sekitar kita dari agen penjualan, itu sebenarnya gampang ya. Yang susah adalah action ya. Kadang-kadang misalnya nih, kita sudah nyari di sekitar kita ada pabrik baju ya, kita kadang sudah muter-muter ketemu tempatnya, untuk berhenti bertanya, turun dari motor itu aja malu ya, sungkan ya. Nah, akhirnya muter-muter doang, lewat-lewat depannya doang, nggak berani berhenti. Begitu juga kalau kita nyari di Google Map ya, nyari alamatnya sudah ketemu, pabriknya sudah ketemu, tapi untuk turun nanya gitu kita malu kadang-kadang. Nah, sebenarnya itu hal yang lumrah ya untuk kita pemula gitu, karena kita kan belum pede ya, kecuali kita sudah bos besar, di rumah kita sudah ada banyak produk, omset kita sudah jutaan, miliaran gitu. Untuk berhenti di suatu pabrik nanya-nanya itu akan lebih pede, tapi untuk pemula pasti akan malu, itu lumrah. Nah, solusinya ya kita tinggal sering-sering latihan ya, cuek aja. Misalnya kita nyari di Google, di FB, kalau sudah ketemu tempatnya jangan lagi muter-muter, langsung aja direm, turun, entah apa yang terjadi, nanti otomatis kok. Nanti kita akan mau nggak mau kita nanya ke orang di situ, karyawannya atau apanya ya, akhirnya kita nanya ya. Itu anggap aja latihan, itu seiring berjalannya waktu, itu kalau kita sering melakukan itu ya nanti sudah jadi kebiasaan, kayak kita makan ya. Kalau mau nanya di suatu tempat ya tinggal turun tanpa mikir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini ya. Kalau pemula kan begitu, banyak mikir jangan-jangannya ya, sehingga malah nggak jadi action ya. Sekali lagi, yang berat bukan mencarinya, mencari itu gampang, kalau teman-teman mau tinggal sambil rebahan, klik bisa ketemu tempat-tempat ini. Yang susah adalah actionnya. Untuk action harus dilatih ya, agar menjadi kebiasaan, sehingga seperti makan, seperti mandi, kita melakukan tanpa berpikir. Oke, itu teman-teman, sebenarnya hal yang sudah ini ya, lazim ya ini ya, tapi kadang kita memang kelewatan ya, kayak nyari di sekitar kita padahal banyak, dari FB sekitar kita padahal banyak, dari pasar padahal banyak, terus dari Google Map tadi juga sebenarnya banyak, dari keterangan di kemasan juga bisa, dari SPG juga bisa, dari sales juga bisa ya. Nah, tapi kita kebanyakan hanya nyari di Shopee, padahal di Shopee itu ya gimana ya, kita musuhnya kompetitor itu ya. Nah, itu tadi cara-cara mencari harga murah. Tapi sekali lagi, murah jangan murah aja ya. Kalau sudah beli murah ya harus bagus, kalau nggak bagus jangan dilanjutkan ya, nanti susah untuk bangun toko ya. Kalau sudah ketemu harga murah, kita jangan jual tinggi-tinggi, nyari untung tinggi-tinggi, jual juga murah. Kalau bisa paling murah di antara kompetitor yang ada ya. Memang ini kita langsung ke kerugiannya dulu ya. Kalau jual murah itu untungnya cuma dikit ya, dan kalau nggak banyak penjualannya itu akan pusing untuk nutup biaya admin. Biaya admin di Shopee sekarang kan tinggi ya,
antara 7-11% tergantung fitur-fitur apa yang kita aktifin ya. Tetapi ya meskipun untungnya sedikit dan pusing untuk nutup biaya admin, banyak juga keuntungannya, yaitu apa? Keuntungan kalau kita jual murah ya, yaitu kita bisa menjual quantity. Mungkin untungnya sedikit tapi kita menjual dalam jumlah banyak. Yang kedua keuntungannya yaitu marketing gratis yang dilakukan oleh customer ya. Udahlah barangnya bagus, harganya murah, si customer yang pernah beli nanti ini dia akan menceritakan ke temannya lagi, saya beli di sini murah dan bagus. Nah, ini marketing gratis, menjadi marketing gratis untuk kita ya, bisa mengurangi biaya iklan. Yang keuntungan berikutnya ya, yaitu akan terjadi repeat order, yang sudah beli akan beli lagi dan jadi pelanggan loyal karena murah dan bagus. Jadi intinya ya, untuk nyari itu gampang ya, kita tetap gampang, di sekitar kita bisa banyak. Kita juga kalau sudah dapet, kita jualnya juga jangan mahal-mahal, tetap yang paling murah di antara kompetitor yang ada, seperti itu ya. Tapi ya jangan jual rugi, kita mau nyari cuan di sini, bukan nyari wah ya. Oke, itu tadi teman-teman ya, cara mencari produk dengan harga murah ya, baik di sekitar kita lewat sales ataupun di Shopee ya. Nah, gampang banget ini dipraktekkan, tinggal kita sering-sering latihan dan rajin-rajin nyari. Daripada scroll-scroll yang gak berguna, mending kita nyari inspirasi seperti ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu bagaimana membuat foto yang real big, terus bagaimana membuat gratis ongkir, terus membuat chat yang responsif, terus pengiriman cepat dan layanan klaim terus layanan klaim yang gampang ya. Tapi sepertinya karena ini video sudah sangat panjang, ini saya potong lagi, cukup di pembahasan yang ini tadi ya, poin kedua ya. Nah, semoga teman-teman bisa langsung praktek ya, jangan hanya banyak ilmu, banyak melihat YouTube tapi nggak action sama saja ya. Jadi kita sudah membahas dua pembahasan ya, dalam rangka mempersiapkan toko sebelum iklan ya, agar tidak boncos. Kita sudah bahas bagaimana cara mendatangkan ulasan secara instan, kemudian kita barusan sudah bahas bagaimana cara mendapatkan harga paling murah di antara kompetitor ya. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di video berikutnya membahas sisanya ya. Semoga ini, kalau ini sisanya enggak ini kok nggak panjang, ini kayaknya cepet-cepet aja karena mudah dipahami dan nggak banyak triknya ya. Oke, seperti itu saja teman-teman, mohon maaf tidak bisa lanjut menghabisin pembahasan yang lainnya karena sudah terlalu panjang, dan ini sudah pagi, saya harus olahraga lari pagi. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi teman-teman boleh subscribe channel ini kalau dirasa bermanfaat, boleh nge-like channel ini, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting video yang saya bagikan ini di-share kalau bisa ya. Satu dari amalan yang tidak akan putus pahalanya meskipun kita sudah tiada, yaitu ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita bagikan masih dipakai orang lain, dimanfaatkan orang lain untuk kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.